Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bisnis model kanvas dan action plan produksi pasta ubi jalan di PT Galih Estetika Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fikri Muhammad Jasmina dengan NIM 002308. Pendahuluan, yaitu ada potensi ubi jalan menjadi sumber pangan alternatif. Ubi jalan komoditas pangan bernutrisi tinggi, peran penting dalam ketahanan pangan nasional, alternatif substitusi beras berkelanjutan, nutrisi dan manfaat kesehatan, kaya akan vitamin A, C, dan antioksidan, sumber serat pangan esensial, mendukung pencernaan dan imunitas tubuh. Peran vital dalam agroindustri mengubah ubi jalan mentah jadi produk bernilai, diversifikasi produk olahan inovatif, dan mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan. PT Gali Estetika Indonesia menjadi pionir pengolahan ubi jalar di Indonesia, spesialisasi pada produk pasta ubi jalar, fokus pasar ekspor utama yaitu negara Jepang dan Korea, mengimplementasikan manajemen pemasaran terintegrasi. Tujuan analisis yaitu ada analisis model bisnis komprehensif menggunakan kerangka bisnis model kanvas, mengidentifikasi elemen kunci strategi perusahaan, mengevaluasi posisi nilai dan segmentasi pelanggan, optimasi proses produksi pasta ubi jalan, menganalisis alur produksi pasta ubi jalan secara detail, mengidentifikasi potensi efisiensi dan inovasi proses, memastikan standar kualitas produk akhir terjaga, penguatan kemitraan sinergi bisnis, mengevaluasi kolaborasi dan jejaring yang sudah ada, mengidentifikasi peluang sinergi baru untuk pertumbuhan, membangun hubungan jangka panjang dan strategis. Profil PT Gali Estetika Indonesia berdiri pada tahun 1991 oleh Ibu Elis Hosmiati, awalnya bergerak di pengolahan kayu, trading house, ekspansi ke produk general merchandise seperti tas, sepatu, dan jamin, hingga akhirnya fokus pada pengolahan ubi jalar. Memiliki standar kualitas unggul, dedikasi pada kualitas produk dan bahan baku, sertifikasi internal dan eksternal untuk standar global, proses produksi higienis dan berkelanjutan. Kapasitas produk efisien 200 kilogram per jam untuk kapasitas produksi pasta, 6.500 kemasan per bulan untuk output pasta ubi jalan. Pengakuan dan jaringan kuat diakui sebagai pemain kunci dalam industri pengolahan, kemitraan strategis dengan pemasok dan distributor, penghargaan atas inovasi produk dan praktik bisnis. Selanjutnya ada bisnis model kanvas yaitu key partners dan activities. Petani ubi jalan yang memasok kualitas bahan baku terjamin, sumber daya lokal yang berkelanjutan, berkolaborasi dengan KML Group, akses ke jaringan distribusi yang luas, kolaborasi inovasi produk, pengolahan dan pengembangan produk, R&D formula baru, kontrol kualitas tetap, dan efisiensi produksi. Pelatihan dan pengembangan tenaga kerja, ada peningkatan keterampilan teknis, program sertifikasi, budaya inovasi, investasi kunci atau estimasi. Selanjutnya ada value proposition dan customer relationship. Keunggulan produk pasta ubi jalan, pasta ubi jalan berkualitas tinggi, kaya nutrisi dan bebas gluten, serta tekstur yang unik. Inovasi produk olahan ubi jalan. R&D berkelanjutan untuk produk baru, diversifikasi aplikasi ubi jalan, menyesuaikan permintaan pasar. Hubungan dengan konsumen eksportir, kemitraan strategis jangka panjang, solusi produk dan logistik khusus, dukungan rantai pasok terpercaya. Program kemitraan dengan petani,
praktik perdagangan adil dan berkelanjutan, pelatihan dan bantuan teknis, pemberdayaan komunitas lokal. Selanjutnya ada channels dan customer segments. Saluran distribusi dan penjualan langsung atau B2B. Kemitraan strategis fokus pada hubungan langsung dengan bisnis, jualan pasar spesifik, menjangkau distributor atau importir besar, efisiensi rantai pasok, optimalisasi pengiriman dan logistik. Pemanfaatan teknologi dan pemasaran digital, platform digital menggunakan website dan media sosial, analisis data pelanggan, personalisasi penawaran produk. Pasar internasional Jepang dan Korea, target pasar premium, kualitas produk tinggi untuk ekspor, riset preferensi lokal, menyesuaikan rasa dan kemasan, regulasi ekspor memenuhi standar impor negara tujuan. Potensi pasar domestik, peningkatan kesadaran, edukasi pasar tentang produk olahan ubi, distribusi lokal menjangkau pasar retail modern dan tradisional. Selanjutnya ada key results, cost structure, dan revenue streams. Sumber daya utama, fisik, meliputi aset nyata seperti pabrik dan peralatan produksi, manusia, tim ahli, dan tenaga kerja terampil yang berdedikasi, intelektual paten, merek dagang, dan pengetahuan eksklusif, finansial, sumber modal, dan akses ke jalur kredit. Struktur biaya, pengadaan bahan baku untuk produksi utama, biaya produksi dan operasional harian, alokasi biaya untuk pemasaran dan distribusi produk, biaya tetap seperti sewa fasilitas dan gaji staf. Sumber pendapatan, penjualan langsung produk utama dengan harga bervariasi, diversifikasi melalui model langganan atau lisensi, strategi penerapan harga dinamis, dan bundling produk, nilai unik yang menarik minat pelanggan. Selanjutnya ada action plan pada produk pas tahu di jalan. Yang pertama itu ada penerimaan dan penyortiran bahan baku untuk memastikan kualitas ubi jelas sejak awal. Pengecekan visual dan fisik, penyortiran berdasarkan ukuran dan kondisi, pelaksana PIC yaitu bagian PPIC. Selanjutnya ada proses pencucian, pengupasan, dan pengukusan. Proses persiapan untuk kualitas pasta optimal, pencucian ubi secara menyeluruh, pengupasan manual menggunakan pisau kupas, pengukusan hingga lunak, pelaksanaannya yaitu ada bagian PPIC dan pengawas produksi. Proses pengolahan menjadi pasta, transformasi ubi jalan menjadi pasta halus, penghancuran dan penggilingan, pencampuran dengan bahan lain, ekstruksi dan pembentukan. Untuk PIC ada pengawas produksi, pengendalian mutu selama produksi, memastikan standar kualitas dan keamanan produk. Uji fisik, kimia, dan mikrobiologi, pemantauan setiap tahap produksi. Pelaksananya yaitu ada bagian QC dan laboratorium. Selanjutnya ada pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman. Standar pengemasan produk. Material good grade berkualitas tinggi, sistem vakum sealed, menjaga kesegaran, pelabelan informasi produk yang jelas, desain tahan suhu rendah dan benturan. Pelaksananya itu adalah bagian finishing. Selanjutnya ada metode penyimpanan optimal, suhu konsisten di minus 18 derajat Celcius untuk kualitas produk. Lalu ada kontrol kelembapan dan sirkulasi udara optimal, implementasi sistem first in first out atau FIFO. Pelaksananya yaitu bagian finishing. Strategi pengiriman ekspor, itu ada logistik cold chain terintegrasi, jalur transportasi efisien ke Jepang dan Korea, kemitraan logistik ekspor terkemuka, kepatuhan regulasi impor yang ketat. Pelaksananya itu ada bagian planning dan inventory, sistem penjualan dan pemasaran, fokus utama pada model business to business, produksi berdasarkan pesanan, reorder, efisien,
katalog digital, dan sampel produk berkualitas. Ya, isinya yaitu ada bagian planning inventory. Kesimpulan, struktur bisnis yang solid berdasarkan BNC, penilaian usaha terintegrasi, analisis kuat untuk pengembangan, efektivitas proses produksi dan pengendalian mutu, yaitu ada integrasi PTC, tingkatkan efisiensi, optimalisasi sumber daya, kurangi pemborosan, terapkan Lean, JIT, dan ERP untuk kualitas. Fokus pemasaran ekspor dan potensi domestik, penetrasi pasar ekspor berkelanjutan, identifikasi peluang pasar domestik, strategi pemasaran digital yang inovasi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.